John Dalton adalah ilmuwan Inggris yang, pada awal abad ke-19, memperkenalkan hipotesis atom ke dalam arus utama ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ia memberikan gagasan kunci yang memungkinkan kemajuan besar dalam bidang kimia sejak zamannya. Tentu saja, dia bukanlah orang pertama yang mengemukakan bahwa semua benda material tersusun dari sejumlah besar partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dihancurkan yang disebut atom. Gagasan itu telah dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, Demokritus, 460–370 SM, dan mungkin bahkan lebih awal. Hipotesis tersebut diadopsi oleh Epicurus, filsuf Yunani lainnya, dan dipresentasikan secara brilian oleh penulis Romawi, Lucretius, meninggal, 55 SM, dalam puisinya yang terkenal De Rerum Natura, tentang hakikat benda. Teori Demokritus, yang tidak diterima oleh Aristoteles, diabaikan selama abad pertengahan, dan hanya sedikit berpengaruh pada sains modern. Meskipun demikian, beberapa ilmuwan terkemuka abad ke-17, termasuk Isaac Newton, mendukung gagasan serupa. Namun, tidak satupun dari teori atom sebelumnya yang diungkapkan secara kuantitatif, dan juga tidak digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang terpenting, tidak ada yang melihat hubungan antara spekulasi filosofis tentang atom dan fakta-fakta nyata dalam kimia. Itulah peran Dalton muncul. Ia menyajikan teori kuantitatif yang jelas, yang dapat digunakan untuk menafsirkan eksperimen kimia, dan dapat diuji secara tepat di laboratorium. Meskipun terminologinya sedikit berbeda dari yang kita gunakan sekarang, Dalton dengan jelas mengungkapkan konsep atom, molekul, unsur, dan senyawa kimia. Ia menjelaskan bahwa meskipun jumlah total atom di dunia sangat besar, jumlah jenis atom yang berbeda relatif kecil. Buku aslinya mencantumkan 20 unsur, atau spesies atom. Saat ini, sedikit lebih dari 100 unsur telah diketahui. Dalton juga menyatakan dengan jelas bahwa setiap dua molekul dari senyawa kimia yang sama tersusun dari kombinasi atom yang sama. Misalnya, setiap molekul di nitrogen oksida terdiri dari 2 atom nitrogen dan 1 atom oksigen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa kimia tertentu, tidak peduli bagaimana cara pembuatannya, atau di mana ditemukan, selalu mengandung unsur-unsur yang sama dalam proporsi berat yang sama persis. Inilah prinsip dasar Dalton, hukum perbandingan tetap, yang telah ditemukan secara eksperimental oleh Joseph Louis Proust beberapa tahun sebelumnya. Dalton mempresentasikan teorinya dengan sangat meyakinkan sehingga dalam waktu 20 tahun teori tersebut diadopsi oleh sebagian besar ilmuwan. Lebih lanjut, para ahli kimia mengikuti program yang disarankan dalam bukunya, menentukan secara tepat bobot atom relatif, menganalisis senyawa kimia berdasarkan berat, menentukan kombinasi atom yang tepat yang membentuk setiap jenis molekul. Keberhasilan program tersebut, tentu saja, sangat luar biasa. Sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya hipotesis atom. Ini adalah gagasan sentral dalam pemahaman kita tentang kimia. Sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya hipotesis atom. Ini adalah gagasan sentral dalam pemahaman kita tentang kimia. Dalton lahir pada tahun 1766, di desa Eaglesfield, di Inggris Utara. Pendidikan formalnya berakhir ketika ia baru berusia 11 tahun, dan ia hampir sepenuhnya belajar sendiri dalam bidang sains. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, dan ketika berusia 12 tahun ia menjadi seorang guru. Ia menjadi guru atau tutor pribadi selama sebagian besar sisa hidupnya. Ketika berusia 15 tahun, ia pindah ke kota Kendala, dan ketika berusia 26 tahun ia pindah ke Manchester, tempat ia tinggal hingga kematiannya pada tahun 1844. Ia tidak pernah menikah. Dalton mulai tertarik pada meteorologi pada tahun 1787, ketika ia berusia 21 tahun. 6 tahun kemudian, ia menerbitkan sebuah buku tentang subjek tersebut. Studi tentang udara dan atmosfer membangkitkan minatnya pada sifat-sifat gas secara umum. Dengan melakukan serangkaian eksperimen, ia menemukan dua hukum penting yang mengatur perilaku gas. Yang pertama, yang dipresentasikan Dalton pada tahun 1801, menyatakan bahwa volume yang ditempati oleh gas berbanding lurus dengan suhunya. Hukum ini umumnya dikenal sebagai hukum Charles, diambil dari nama ilmuwan Prancis yang telah menemukannya beberapa tahun sebelum Dalton, tetapi gagal mempublikasikan hasilnya. Yang kedua, juga dipresentasikan pada tahun 1801,
dikenal sebagai hukum tekanan parsial Dalton. Pada tahun 1804, Dalton telah merumuskan teori atomnya dan menyusun daftar berat atom. Namun, buku utamanya, A New System of Chemical Philosophy, baru terbit pada tahun 1808. Buku itulah yang membuatnya terkenal, dan di tahun-tahun berikutnya, banyak penghargaan diberikan kepadanya. Kebetulan, Dalton menderita suatu bentuk buta warna. Kondisi ini justru membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia mempelajari subjek tersebut dan akhirnya menerbitkan makalah ilmiah tentang buta warna, makalah pertama yang pernah ditulis tentang topik ini.